halaman 12. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullahi illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaati. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku utusan Allah kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. 1. Orang yang sudah menikah melakukan zina. 2. Karena membunuh orang. Dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Pertanyaan yang pertama, hadis ini mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, apakah orang yang meninggal karena kecelakaan atau tertabrak kendaraan kita yang menjadi jalan kematian itu sama artinya kita telah membunuhnya, Ustaz? Ya, yang pertama, orang itu kalau telah mengikrarkan syahadat, maka haram darahnya untuk kita tumpahkan, kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 sebab. Kok zina, maka halal darahnya ditumpahkan dalam arti dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Orang dilempari batu kan tertumpah darahnya. Kemudian yang kedua, kisos, wan nafsu bin nafsi, orang yang sengaja membunuh. Maka dalam hukum Islam itu halal darahnya dengan cara kisos. Dia genti dibunuh, itu cara menebus, menghapus dosanya. Dosa membunuh itu terhapus dengan dibunuh. Itu kisos. Kalau tidak mau dibunuh ya jangan membunuh. Adil toh hukum Islam itu? Sangat adil hukum Islam. Sehingga kalau dia tidak mau membunuh, jangan membunuh. Bahkan dikatakan oleh Nabi, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia, hancurnya dunia dan seisinya ini lebih remeh-temeh di sisi Allah daripada hilangnya satu nyawa seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi dunia seisinya hancur lebur tanpa sisa. Itu bagi Allah hal yang sangat remeh-temeh jika dibandingkan hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan dikatakan oleh Allah langsung, orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa dengan sengaja, seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tapi yang dia menjaga kehidupan manusia seolah-olah dia jaga satu nyawa manusia, seakan-akan dia telah menjaga semua kehidupan manusia. Maka halal tertumpah darahnya dengan kisos, meski dia telah bersahadat. Kalau dia membunuh dengan sengaja, hukum Islamnya dia dikisos. Kalau dia membunuhnya dengan sengaja dengan cara, misalkan dipukuli sampai meninggal, maka dia pun juga dibunuh, dikisos, dipukuli sampai meninggal. Kalau dia cara membunuhnya dengan
menebas leher seseorang, maka dia di kisosnya juga ditebas lehernya. Biar dia merasakan apa yang dia lakukan kepada orang lain, perbuatannya terhadap orang lain. Sangat-sangat adil hukum Islam. Kemudian yang ketiga, saat dia meninggalkan agamanya, wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, murtad, keluar dari Islam, keluar dari barisan kaum muslimin. Maka kalau menurut Islam, halal darahnya ditumpahkan. Namun negeri kita tidak diberlakukan hukum Islam. Maka yang terjadi, orang sudah menikah, mengumbar kemaluan kesana kemari, ya wis biasa saja. Ya toh? Wis biasa saja. Sudah punya pintu halal, kesana kemari mencari pintu haram. Coba andai kata diterapkan hukum Islam di negeri kita, ora enek sing wani kuwi. Sudah menikah, punya istri, punya suami, kok selingkuh, ketahuan dan lain sebagainya, ada saksinya, ya sudah, rajam. Nah. Mencuri, korupsi, potong tangan, ora iso dada wong wis ra ndek tangan. Ya toh? Dia korupsi, diberlakukan hukum Islam, dipotong tangannya, bagaimana mau dada? Sudah tidak punya tangan. Sudah tidak punya tangan, ya tidak bisa dada. Nah, karena tidak diberlakukan hukum Islam, ya, maka masih bisa dada-dada. Ya sudah, karena memang tidak bisa atau tidak diberlakukan hukum Islam, ya kita taat hukum di negeri kita ini. Ya. Nah, bagaimana caranya mencegah kemungkaran? Ya dengan hati kita, selemah-lemah iman sudah. Dengan hati itu berarti kita benci dengan perbuatan itu. Ada orang zina, kita benci dengan perbuatannya. Kalau kita benci dengan perbuatannya, maka kita tidak akan ikut perbuatannya. Ada orang membunuh, kita benci. Kalau kita benci, berarti kita tidak ikut-ikutan membunuh. Semaksimalnya kita melakukan itu, mencegah kemungkaran, yaitu dengan hati. Masih punya iman, meski lemah. Lah kalau kita tidak benci, lihat orang zina, kita tidak benci. Orang membunuh, kita tidak benci. Orang murtad, kita tidak benci. Malah ikut-ikutan zina, ikut-ikutan membunuh. Itu iman yang lemah saja sudah tidak punya. Meski masih kadang sholat. Berarti sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, tidak berfungsi mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Selemah-lemah iman tidak punya. Nah, negeri kita tidak memperlakukan hukum Islam, kita taat pada hukum yang ada di negeri kita. Nah, caranya mencegah kemungkaran, maka dengan cara yang ketiga itu, fabiqalbi, biqulubina, dengan hati kita. Kita benci dengan perbuatan-perbuatan itu. Benci dengan orang yang zina. Bukan orangnya yang kita benci, tapi perbuatan zinanya. Benci dengan orang yang mencuri, bukan orangnya, tapi perbuatan mencurinya. Benci dengan pembunuhan. Itu tanda kita masih punya iman, meski lemah. Karena kita tidak bisa, tidak punya kewenangan mau mencegah kemungkaran dengan tangan kita tidak punya kewenangan. Karena di negeri kita sudah ada penegak hukum. Mau merubah dengan nasihat-nasihat, ini bisa kita lakukan dengan kajian-kajian yang ditayangkan secara
luas. Kalau ternyata itu tidak bisa juga, maka dengan hati kita benci dengan perbuatan itu. Wadzalika adzaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Masih punya iman kita meski lemah. Ya, ini maksud dari hadis ini. Kemudian yang kedua, lah kalau jenengan sengaja nabrak, misalkan benci pada seseorang, delalah di jalan raya wis tak tabrak, ya berarti itu membunuh. Innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau jenengan memang sengaja punya niat nabrak, ya berarti membunuh. Tapi kalau tidak sengaja, ya tidak dikatakan sebagai pembunuh. Namun demikian, kita ini sebagai orang Islam harus menjadi orang Islam yang cerdas. Hati-hati di jalan. Jalan itu bukan milik kita pribadi, itu milik umum. Maka jangan mendolimi pengguna jalan yang lain. Jangan menebar ketakutan kepada pengguna jalan yang lain. Misal panjenengan bawa mobil, harus diperhitungkan ketika mau menyalip, di depan ada sepeda motor. Jangan karena kesombongan numpak mobil terus alah pit montore wis tak salipe, minggir tabrak. Nek gelem ya minggiro meduna saka aspal gitu. Nek ora gelem ya saya tabrak. Nah, itu berarti kita menebar ketakutan. Dan itu dilarang dalam agama. La yadzlimu kan begitu. Jangan saling mendolimi. Perhatikan hak pengguna jalan yang lain. Memang butuh kesabaran. Jenengan kalau pengen ngetes kesabaran panjenengan, ndak usah jauh-jauh, cukup setiap hari di jalan raya itu, jalan yang padat, jenengan sabar apa tidak. Kalau ugal-ugalan, baru lampu merah lagi hijau, wis ding 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 ding. Nah, sudah ini orang yang tidak sabar ini. Hanya di jalan saja, perkara yang ringan saja tidak bisa sabar, apalagi menghadapi perkara-perkara yang berat. Nah, bagaimana mungkin wong lagi hijau kok terus ding 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 ding? Apa kalau sudah diklakson terus ngarepe ngeti-ngeti iso mabur? Maka betul itu tulisan di belakang truk, nek ra sabar maburo. Nek ra sabar maburo. Ketika kita mau nyalip begini, harus butuh kesabaran juga. Lihat pengguna jalan yang lain. Itu orang Muslim yang sejati, memperhatikan hak pengguna jalan yang lain. Tidak asal serobot begitu saja. Wis pokoknya salib aja, depan hanya sepeda motor. Sebetulnya kalau saya nyalip begini orang nyandak, pit motornya mesti ketabrak. Tapi kan pit motor iso medun saka aspal, biar turun dari aspal. Sombong tau, hanya gara-gara mengendarai mobil. Sombong hanya gara-gara mengendarai mobil. Tahu lagi nak mobilnya apik gitu. Mobilnya mewah itu suruh mongsone kaya ya di jalan itu rumangsane orang itu melihatnya kagum. Wah, itu masyarakat pada melihat mobil saya, oh berarti kagum terkesima, oh ini orang kaya. Padahal melihat itu anyel. Iki wong sugih arogan sekali. Bawa mobilnya arogan sekali, tidak mengindahkan pengguna jalan yang lain. Dikirone orang-orang pada hormat. Nah, orang yang seperti ini orang yang gila hormat. Dikiranya masyarakat di jalanan itu melihat itu karena kagum, karena hormat. Padahal anyel.
Nah kalau jenengan sengaja nabrak, yaitu pembunuh. Tapi kalau sudah hati-hati betul, memperhatikan hak pengguna jalan yang lain dengan baik, namun qadarullah tetap tertabrak, terjadi kecelakaan, insya Allah tidak dikatakan sebagai pembunuh, karena ikhtiar insani dan ilahi sudah ditempuh. Maka kita ini orang Islam, mau naik kendaraan jangan asal naik, ada doanya. Ojo langsung nyingklak starter langsung gaspol gitu, jangan. Ada doanya. Kalau hanya sebatas nyingklak langsung gaspol, sama orang di luar Islam juga begitu. Juga naik sepeda motor, juga nyupiri mobil, sama. Yang membedakan kita, naik sepeda motor biar dapat pahala di sisi Allah, mengemudi mobil juga biar dapat nilai ibadah di sisi Allah, maka dituntunkan oleh Nabi doa, berdoa. Kemudian sesudah itu di jalan hati-hati, kalau ngantuk jangan dipaksa. Aja rumangsa kuat, kula pun biasa. Ini loh yang senantiasa terucap. Kalau kita berikan wanti-wanti, ada yang izin safar jauh, mengendarai mobil sendiri, nyupir sendiri, kita beri wanti-wanti, nanti kalau ngantuk jangan dipaksa. Jenengan minggir, istirahat, sare dulu, baru kalau ngantuk sudah hilang lanjutkan perjalanan. Itu ya banyak yang jawab, kula pun biasa Ustadz. Berarti biasa nyupir dalam keadaan ngantuk. Nah kalau dia nyupir dalam keadaan ngantuk, nabrak korbannya dia sendiri, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia sampai nabrak korbannya orang lain, ini yang menjadi tidak biasa, menjadi muskilah ini. Dia lalai karena sudah ngerti ngantuk, karena pengen cepat sampai tujuan, akhirnya dia teruskan nyupir dalam keadaan ngantuk dan nabrak pengendara lain, maka dia lalai. Ini orang Islam yang tidak bisa berpikir cerdas. Kalau ngantuk minggir, sudah tidur, jangan dipaksa. Ingat, pengendara yang lain itu juga punya keluarga sedang menanti di rumah. Jangan jenengan tabrak hanya gara-gara ngeyel nyupir karena ngantuk. Jenengan pengen segera sampai tujuan, ngantuk tetap ngeyel, akhirnya nabrak orang lain. Padahal orang lain ini, pengendara yang lain ditunggu juga keluarganya di rumah. Maka jadilah orang Islam yang kayis, yang cerdas. Di jalan hati-hati, ngantuk minggir, jangan berkendara dalam keadaan ngantuk. Kalau jenengan berkendara dalam keadaan ngantuk, yang menjadi korban jenengan sendiri tidak ada masalah. Tapi biasanya yang ngantuk ini akan menjadikan orang lain sebagai korban. Orang nyupir mobil ngantuk, sing ditabrak pit motor, maka yang jadi korban pengendara sepeda motor. Maka jadi orang yang kayes, yang cerdas. Hati-hati. Oke, ada lagi? Pertanyaan terkait dengan brosur cukup. Ya, baik. Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah tertunda. Hampir selesai ini tahun 2022. Ya, baik, mari Ustaz. Ada satu pertanyaan tentang riba yang perlu disegerakan. Tentang riba? Okay. Ada apa?